Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Sujana, advokat atau lawyer atau pengacara dari Gus Nur dan Bambang Tri. Saya baru keluar membesuk mereka di bawah tanah tadi itu, ruang bawah tanah, ditahannya di sana. Kemudian saya menghadap ke lantai 15. Tempat cyber crime ya, cyber crime. Jadi saya temui penyidik, saya telepon nggak diangkat atau mati lebih tepatnya HP-nya. Saya naik ke lantai 15, sampai di sana nunggu, kemudian diurus, kemudian dikabarkan katanya penyidiknya ke Surabaya. Kan penyidik tidak satu, saya lihat di surat itu kan sampai 40-an. Itu satu pun nggak ada yang bisa nemuin kita. Nah, ini perhatian buat Kapolri, Kabar Eskrim, Propam juga, kinerjanya begitu loh. Ini kan harus pelayanan, rakyat itu harus dilayani, diayomi, dilindungi, tribrata, ya. Juga presisi dari Pak Kapolri yang luar biasa bagus itu. Tapi kita di lapangan ngadapinya kayak begini gitu. Ketika juga besok, hak untuk bicara sama istri lewat telepon nggak bisa, karena telepon harus disimpan. Saya bilang pakai handphone saya nggak boleh gitu. Ya sudah, nggak bisa lagi. Nah itu sekarang hak-hak ini perlu dipahami. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya akan ajukan surat resmi, tapi lebih baik juga lewat saya punya YouTube ya, ada Egy Sujana Channel, ada People Power, ada Mimbar Tube dan lain sebagainya, untuk menyampaikan mudah-mudahan sampai ke Kapolri dan Kabar Eskrim, juga LPSK. Karena ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, studi kiranya kasus Bambang Tri ini kan tentang ijazah palsu dan koridornya itu hukum perdata. Jadi sebenarnya nggak ada urusan dengan polisi sebenarnya, tapi tetap ditahan karena urusan lain, katanya penistaan agama. Agama yang mana? Nggak bisa dijawab. Islam. Kalau Islam mubahalah nggak ada masalah, itu memang ajaran Islam. Jadi saya komplain untuk Bambang Tri ini dan Gus Dur, mestinya setidaknya ada penangguhan penahanan. Tolonglah, saya ajukan penangguhan penahanan, studi kiranya hak hukum yang dimiliki oleh tersangka ini diberikan oleh pihak kepolisian. Kalau taat kepada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena menurut juga peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 adalah perkara perdata, ada pidana, maka tolong perdata didahulukan. Pidana bisa dikesampingkan karena menyangkut hak kepemilikan. Apakah tanah, apakah surat-surat, dan konteksnya dalam ini ijazah. Itu hak properti yang dimiliki oleh si Bambang Tri. Dia hasil penelitian, dia survei, dia bikin buku. Itu milik dia. Jadi kenapa kau harus ditahan di polisi? Nah, harusnya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 ini sangat bisa dijadikan dasar hukum untuk ini koridornya perdata. Nah oleh karena itu, pertama saya akan ajukan tadi dan sekarang lewat YouTube ini, tolong Pak Kapolri, Kabar Eskrim, Propam dan siapa yang terkait di sini, Karawasidik juga ya, studi kiranya dilakukan penangguhan penahanan ya. Nah ini hak kami karena sudah lebih dari 1 kali 24 jam ditahan. Jadi sudah dianggap kalau pemeriksaan itu sudah memadai dan kita punya hak untuk ajukan itu. Yang kedua, kepada LPSK ini kan jadinya saksi dan sekaligus korban. Saya minta perlindungan saksi dan korban. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tolong perhatian, saya nggak tahu siapa ketuanya. Insya Allah surat menyusul untuk disampaikan supaya ini di bawah perlindungan lembaga saksi dan korban. Ya,
karena menyangkut kaitannya ijazah seorang yang sangat berpengaruh, yaitu Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi dengan hormat juga harus taat hukum. Tolong tanggal 31 sudi kiranya datang, supaya clear masalah ini. Case close. Saya ingatkan, case close. Tutup kasus ini dengan cara bawalah ijazah aslinya SD, SMP, SMA. Ya, kalau universitas kita nggak gugat. Nanti kalau dia mau memberikan penjelasan boleh, ya, dengan gugatan intervensi. Tapi di bawah sumpah, nggak boleh bikin keterangan tidak di bawah sumpah. Karena konsekuensi hukumnya kalau sumpah Anda palsu, Anda kena 7 tahun. Ya, harus dimengerti itu. Jadi karena itulah dalam kesempatan ini sudi kiranya, ya, untuk tanggal 31 baik Bapak Jokowi yang terhormat, ya, silakan datang, dan Bambang Tri juga boleh datang dong, jangan ditahan. Nah, ini saya maksudnya penangguhan penahanan itu untuk tanggal 31. Dan saya sudah omong waktu di sidang kemarin, ya, tanggal 18 kepada majelis hakim supaya Bambang Tri bisa dihadirkan karena dia prinsipal sebagai penggugat. Nah, ini ilmu hukum, tidak ada like and dislike, betul-betul karena penegakan hukum. Nah, oleh karena itu, sisi lain saya selalu mendasari argumentasi saya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu menurut surat Al-An'am ayat 114, 115, 116. Pertama, Al-Quran itu rinci. Dua, Quran itu benar. Tiga, Quran itu adil. Tiga, Quran itu sempurna. Sempurna Quran itu, ya. 116-nya menerangkan kalau kamu ikut kebanyakan orang, maka pendapat kebanyakan orang itu sesat. Saya ingat teori demokrasi, kebenarannya diukur dari N+1. Suaranya berapa? 70 misalnya. Kalau yang milih dia atau suara yang diukur benarnya itu 60, berarti yang 10 pasti kalah, gitu. Walaupun yang 10 itu sebenarnya benar, gitu. Maka itu ada di Quran, surat Al-An'am ayatnya 116. Apa kaitannya dengan ijazah palsu ini? Semua orang menyatakan kaitannya dengan Bambang Tri, ini mungkin orang gila. Tadi juga saya dapat info seperti itu. Atau Gus Nur diyakinkan ini orang gila. Kalau dia dinyatakan gila, Bambang Tri kasus close katanya. Waduh, kalau dia orang gila kan udah pernah buku pertamanya, jadi bagaimana gitu. Dan ditahan. Kalau dia dekat orang gila, kenapa dulu ditahan sampai 3 tahunan lagi? Aduh, gimana sih? Dan juga implikasi seriusnya kalau dia dinyatakan dia orang gila, berarti Jokowi benar, gitu. Padahal mekanisme pembuktian tidak begitu. Kan yang dipersoalkan ijazah asli. Bawalah ijazah asli Bapak Jokowi ke pengadilan. Kalau Bapak Jokowi tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa, tapi tanda tangan basah. Jangan nggak ada tanda tangannya. Kemarin dari kejaksaan bilang belum ada konfirmasi pemberian kuasa. Ya, kalaupun ada nanti substitusi. Bagaimana substitusi? Yang digugat siapa? Ya, jadi tolonglah mengerti hukum, jangan pura-pura tidak mengerti atau sabotage. Sisi lain, saya masih punya keyakinan. Sisi lain, apa yang Jokowi lakukan itu benar, karena bisa jadi Jokowi punya ijazah asli. Yakin saya. Sisi lain, tapi keyakinan saya tidak punya nilai kalau Jokowi tidak datang ke pengadilan atau mau diwakili, menjadi penjelasannya oleh yang mewakilinya, ya. Nah, baru nanti di situ ada proses pembuktian, ya, setelah di cross check. Nah, maka logika berikutnya secara hukum, sekarang saya yakin dengan Bambang Tri karena dia menyatakan itu palsu. Nah, dan Bambang Tri bahkan sudah ditangkap. Dan Bambang Tri sudah bikin buku. Kan sebenarnya gampang dibantah. Bukunya dibantah, nggak bener, dan ijazah palsunya dibantah dengan ijazah asli. Case close. Case close. Kasus tutup. Jokowi menang. Jika Jokowi mampu menghadirkan ijazah aslinya.
Jadi saya tidak perlu Jokowi, saya tidak perlu Bambang Tri lagi, tapi dalam konteks pembuktian Bambang Tri sudah ajukan dalam bukunya ijazahnya palsu, dan yang belum, Jokowi membawa ijazah aslinya. Jadi saya kira begitu ya. Jadi jangan terus dialirkan, ditekan klien kami jadi orang gila gitu. Oh, itu nggak benar juga begitu kok. Jadi orang gila ya. Kemudian yang terakhir konteksnya lagi bahwa kehidupan yang kita harapkan ke depan dengan suasana Undang-Undang Dasar 45 Pancasila yang kita yakini sebagai dasar negara kita, aturan main kita, tolonglah ditaati. Terutama pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi Jokowi dengan hormat, Anda nggak ada urusannya presiden, menteri dan lain sebagainya, karena menteri juga saya gugat, Mendikbud, ya, KPU juga, kalian sama di mata hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali. Sama dengan Bambang Tri, sama dengan Gus Nur, sama dengan saya. Kita semua sama. Kita treatmentnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, dan kita tetap jaga persatuan Indonesia. Semua ini yang saya lakukan demi Allah, demi Rasulullah, baik buat Jokowi ketika Jokowi juga memberikan ijazah aslinya. Bambang Tri yang nggak benar, itu sekali lagi demikian ya. Sisi lain, kalau itu belum dilakukan atau minggu depan tidak dilakukan oleh Jokowi atau tidak ngutus orang, ya dengan hormat, harus dihormati hukum, berarti Bambang Tri yang benar. Dan untuk itulah kita gugat juga MPR, segeralah bersidang untuk memberhentikan presiden karena telah melanggar pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Setidak-tidaknya telah melakukan perbuatan tercela. Ijazah palsu kan tercela banget begitu, memalukan ya. Sekali demikian, semoga siapapun Anda, mau cebong, mau kampret, mau apa, tolong dengan hormat, hormati hukum ya. Saya nggak ada urusan dengan bela sana bela sini, saya nggak ada urusan dengan pecah belah bangsa. Saya mau menegakkan hukum ya. Saya pasti jaga bangsa ini, tetap pemersatu bangsa. Makanya saya juga punya partai pemersatu bangsa. Jadi nggak mungkin saya mau memecah belah bangsa ini. Semoga demikian, semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.